Halo, nama saya Raka Ditya Widendoro. Saya mahasiswa UKDW angkatan 2018 Prodi Manajemen. Halo, nama aku Mentari Novianti Putri, angkatan 2018, Prodi Bioteknologi. Halo, nama aku Triwayuni Skarsari, biasa dipanggil Sekar dari Prodi Bioteknologi. Aku Ramada Madanan dari PBI. Dan kami dari angkatan 2019. Halo, saya Andrikus Kadri Putra. Saya Stefan Singgih Setiawan. Dan kita dari SI19. Pertama kali aku ke sini, kesannya adalah jauh banget. Kalau tahu bakal di asrama itu kan pasti banyak temen gitu. Dan itu tuh buat saya tuh kayak wah ini pasti bakal bertemu banyak orang gitu. Dan saya tuh orangnya nggak gampang buat kayak gitu. Di asrama itu bersih banget. Terus waktu pertama kali aku datang kan kayak masih sendiri dan itu termasuk menyeramkan. Teman-temannya tuh asik-asik kan. Banyak dari latar belakang yang berbeda juga. Banyak dari ada beberapa juga dari luar pulau juga, dan itu tuh buat saya tuh kayak ngerasa wah saya punya teman baru nih di sini gitu. Terus buat aku yang anaknya dulu di rumah itu sebenarnya manja. Begitu tinggal di sini dilepas gitu kan, otomatis harus mandiri dong. Teman sekamar saya itu kan dia dari luar Jawa. Nah, ada hal yang menarik itu ketika saya tuh nggak tahu kalau misalnya dia itu dari luar Jawa, dan waktu pertama kali perkenalan tuh saya manggilnya tuh sempat pernah manggil Mas. Pada saat pengundian kamar, saya satu kamar dengan teman saya, sama-sama satu prodi, sama-sama satu hobi. Kita akhirnya teman baik dan hampir udah. Suka akrab banget gitu, suka cerita satu sama lain gitu, sering curhat satu sama lain gitu. Pak Yusri itu paling ganteng. Karena aku tuh takut di sini sendiri malam-malam tidur. Aku tuh sering banget tidur di rumahnya Bu Sari. Tapi itu awalnya dimarahin Pak Yusri, tapi akunya bandel. Jadi Pak Yusri itu paling ganteng. Terus kalau sama Bu Mia itu baik, rajin, suka bagi makanan, ya nggak sih? Karena masakannya Bu Mia itu sama Enak. Bu Sari itu the best ya. Ada Pak Adam juga. Pak Adam itu mentornya kita di asrama. Dulu saya pernah nemenin teman saya itu di tahun 2018. Itu kan anak asrama kan pas itu kan barunya itu kan baru 4 nih. Itu ada salah satu anak Despro, dia dapat tugas sosial gitu, suruh memperhatikan kayak kerja bakti yang ada di lingkungan RT di asrama ini kan. Dan itu saya kaget sih ketika saya datang malam-malam itu, saya nemenin, saya ngerekam itu mind blowing banget ketika ini namanya Mas Raka ya, anak asrama ya. Loh, kok tahu? Saya nggak tahu dia, tapi dia tahu saya. Wah, ini kayak lingkungannya ini humble dan nyaman gitu. Oh ya, di asrama ini juga ada menyediakan beberapa event yang bisa kalian ikuti. Kemarin itu pernah ada event kayak meditasi gitu ya. Kita ke Candi Sambisari, itu pertama kali aku pergi ke Candi, dan kayak excited banget karena di sana kita bukan cuma sekedar jalan-jalan tapi juga belajar. Kita diberi waktu untuk jalan-jalan buat mutar candinya, terus nanti kita bakal diminta buat ceritain apa yang kamu bisa dapatkan di sana. Jadi ada kegiatan outbound, terus habis itu ada pembinaan psikologis, terus spiritual. Walaupun banyak acara, tapi jangan takut soalnya acaranya udah diatur sedemikian rupa sehingga tidak bakal mengganggu perkuliahan kalian. Kegiatan di asrama ini ada banyak kegiatan ya, salah satunya outbound ke Candi Sari sama pengenalan spiritual. Nah, yang paling berkesan itu yang pengenalan diri kita sendiri tuh, yang bimbingan spiritual, karena saya pun juga orang yang sangat membutuhkan itu gitu loh. Saya tuh butuh bimbingan itu, dan ternyata didapatkan di asrama ini, dan ada eventnya juga. Hal yang gak paling kita lupain selama kita di asrama itu adalah
waktu Waktu masa-masa lockdown. ini. Malah bikin kita semakin berkekeluargaan ya, semakin dekat. semakin dekat dan semakin kerjasamanya tuh makin kelihatan gitu loh. Sebagai Afriana Live itu benar-benar bisa jadi keluar kamar dan bisa benar-benar jadi ngumpul dan ya saling berbagi kisah gitu. Jadi itu momen yang paling tidak terlupakan. Yang pertama itu ketika kalian tinggal di asrama itu kalian harus mempersiapkan diri kalian karena di sini kalian benar-benar dibimbing mengenai peraturan yang ada di asrama. Mulai dari jam pulang ataupun mulai dari kebersihan kamar itu ada aturannya sendiri-sendiri. Harus mempersiapkan harus terbuka lah terhadap sesama penghuni asrama, karena penghuni asrama itu tidak hanya dari provinsi Jogja, provinsi lain, tapi dari luar juga provinsi juga ada, dan dari berbagai bahasa juga. Makanya kita harus terbuka dan berinteraksi karena di sini tempat kita untuk berproses di sini di asrama. Siap dengan aturan, siap disiplin, siap berbagi juga, mau berbagi kamar lah atau berbagi kamar mandi atau berbagi dapur. Terus siap juga buat entah itu bakal jadi kakak atau adik yang siap mendengarkan satu sama lain. Kalian itu jangan berpikir skeptis kalau asrama itu peraturannya itu ketat, sangat ketat atau gimana. Sebenarnya itu sih gak ketat sih. Kalau kalian nikmatin itu juga sebenarnya itu kalian itu harus have fun gitu di asrama. Selama kalian mengikuti peraturan itu ya kalian aman-aman aja. Yang jelas kita kan tidak hanya berbeda suku budaya saja, tidak hanya berbeda tempat tinggal juga, tidak berbeda asal juga, tapi kita berbeda. Ada yang berbeda umur gitu, ada yang lebih mungkin kita satu angkatan, tapi ada yang lebih tua dari kita, atau ada yang mungkin ya pokoknya lebih tua dari kita. Kita juga tetap harus menghargai itu. Ya intinya kita tetap menjaga attitude kita di sini karena di sini kan kita tidak hidup sendiri. Kalian harus lebih mengerti tentang saling berkekeluargaan. Pengalaman saya dari mendengar cerita-cerita anak-anak asrama juga, karena saya yang paling sering diceritain sama anak-anak asrama bahwa chinlock itu pasti akan terjadi. Jadi hati-hati aja, nggak masalah sih. Cuma ya kalian harus bisa membedakan gitu loh, gimana perasaan kalian sama keharmonisan ini, keharmonisan asrama ini. Jangan sampai masalah pribadi kalian mempengaruhi keharmonisan dari asrama ini. Semoga kalau kalian tinggal di sini kalian juga punya momen-momen tidak terlupakan seperti kita. Tapi jangan yang lockdown. Iya, tapi yang lockdown juga. Semoga lebih bagus lagi momen berkesannya. Hai buat kalian, the next penghuni asrama Omah Babatan 2020. Kami tunggu kedatangan Anda di Omah Babatan dan selamat berproses. Yeay.